Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Kenyataan hidup tidak selalu nyaman dan sesuai yang kita harapkan. Yang sering terjadi justru keadaan yang sulit dan bahkan tidak jarang berlarut-larut atau dalam waktu yang lama. Dan Tuhan kadang-kadang izinkan itu kita alami. Kita melihat ada orang yang begitu jahat, tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada pasangan hidup, anak, atau orang yang pernah menolongnya, yang mestinya kepada mereka orang itu mengasihi. Keadaan seperti ini membuat seseorang bisa menjadi putus asa dan mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar ada. Apakah Tuhan benar-benar hidup? Sudah berdoa, sudah minta pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tidak kunjung menolong. Mazmur 83 ayat 2 menuliskan, "Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah." Ini merupakan nyanyian seruan dan jeritan, menunjukkan adanya keadaan-keadaan ketika seseorang tertindas, diperlakukan tidak adil, teraniaya, tetapi Tuhan seakan-akan tidak bertindak, tidak peduli, berdiam diri, atau melupakan kita. Hal itu juga dialami Maria ketika Lazarus sakit dan ia mengirim berita kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi, sakit. Anehnya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yohanes 11 ayat 4-6. Jadi, Yesus seperti sengaja mengulur waktu. Harusnya Yesus bisa segera ke Betania untuk mendoakan Lazarus. Tetapi ternyata Yesus sengaja menunda 2 hari lamanya sampai Lazarus mati. Yesus sendiri berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ayat 14-15. Artinya, Tuhan memang izinkan Lazarus meninggal dunia. Jadi, itu bukan kebetulan. Bisa dimengerti kalau Marta dan Maria secara tidak langsung menyalahkan Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Namun Yesus tidak marah. Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Marta berkata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ia tetap mendebat Tuhan karena ia tidak yakin bahwa Yesus akan membangkitkan. Saudara, kita mesti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita berada di dalam kontrol, pengetahuan, dan kendali Tuhan. Namun, untuk mempraktekannya memang tidak mudah. Buktinya, ketika kita memiliki pergumulan berat yang menyita pikiran dan perasaan kita menjadi kecil hati dan kecut. Lalu kita berkata, Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau biarkan semua ini terjadi? Kita lupa bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu dan percaya, tetapi hanya dengan mulut. Faktanya, ketika kita di dalam situasi sulit yang tidak kunjung selesai, lalu makin tidak melihat jalan keluar, kita menjadi kecil hati, seakan-akan Tuhan tidak ada. Hal itu sama dengan kisahnya bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan dari Mesir ke Kanaan, dan mereka dibawa Tuhan ke pantai laut Teberau. Sementara Firaun dengan algojo-algojonya datang siap membantai mereka. Mereka bangsa budak yang tidak bisa berperang, sedangkan Firaun memiliki pasukan berkereta perang, berkuda, dan tentu dengan senjata lengkap. Namun, justru keadaan itu merupakan cara Tuhan membuka mata bangsa Israel untuk melihat kebesaran Allah, yaitu ketika mereka betul-betul melihat kemuliaan Allah saat laut Kolsom terbelah. Mereka bisa masuk ke dalam laut yang sudah menjadi kering. Kering, bukan berlumpur. Dan ketika laskar-laskar Firaun mengejar, Tuhan tutup dengan tiang api sehingga mereka tidak bisa menembus barisan Israel. Maka saudara, jangan takut. Kalau kita memang ada di pihak Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Mazmur 83 ayat 18-19. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Artinya, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui hidup kita. Jadi, saudaraku, ketika kita diperlakukan tidak adil, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Baiklah, kita diam, dan diam. Dengan kita berdiam diri, Allah turun tangan. Ingat,
Tidak selamanya begitu. Karena ada Tuhan yang hidup, yang pasti melindungi kita. Maka hiduplah selalu dalam hadirat-Nya 24 jam. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.